Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen kita, Bapak Saiful Anwar SAK MAK, beserta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Eva Listiana, beserta rekan saya Ayu Lestari. Kami dari kelompok 15 ingin memaparkan materi hasil kerja kami dengan judul Aspek Keperilakuan pada Akuntansi Sumber Daya Manusia. Pendahuluan. Para manajer, ilmuwan keperilakuan, analisis keuangan, dan akuntan mempertimbangkan modal manusia sebagai suatu faktor produksi. Mereka menggegas untuk memasukkan manusia sebagai sumber daya yang bernilai, dan laporan keuangan perusahaan dianggap kurang lengkap apabila belum memasukkan unsur yang dapat merefleksikan status aset manusia. Selanjutnya, berkembang metode-metode akuntansi sumber daya manusia sebagai alat manajemen untuk mengelola sumber daya manusia. Jadi, akuntansi sumber daya manusia bertujuan untuk pelaporan keuangan dan alat manajemen untuk mengelola sumber daya manusia. Selanjutnya, istilah akuntansi sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah individu yang memberikan kontribusi pada organisasi melalui keterampilan, pengetahuan, dan tenaga. Akuntansi sumber daya manusia adalah proses identifikasi dan pengukuran suatu data mengenai sumber daya manusia dan pengomunikasikan informasi yang dihasilkannya pada pihak yang berkepentingan. Lingkup dan sasaran akuntansi sumber daya manusia. Secara sistematis, ruang lingkup akuntansi sumber daya manusia meliputi 1. Akuntansi biaya sumber daya manusia. Seluruh biaya dikeluarkan terkait rekrutmen, pelatihan, pengembangan, hingga pemeliharaan karyawan. Yang kedua yaitu akuntansi nilai sumber daya manusia, yaitu proses untuk menentukan nilai moneter atas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Perkembangan dan sejarah akuntansi sumber daya manusia. Segel dan Macroni menyatakan bahwa akuntansi sumber daya manusia telah berkembang sejak beberapa pemikiran, baik yang independen maupun yang saling berkaitan. Akuntansi sumber daya manusia merupakan respon terhadap perubahan bentuk yang mendasar dari ekonomi Amerika Serikat menjadi ekonomi berbasis jasa. Sejarah akuntansi sumber daya manusia di Amerika dapat dipisahkan ke dalam beberapa periode, yaitu pertumbuhan pengakuan pentingnya aset manusia, dorongan pengembangan akuntansi sumber daya manusia, awal riset akuntansi sumber daya manusia, serta riset lanjutan akuntansi sumber daya manusia. Konsep awal akuntansi sumber daya manusia. Akuntansi sumber daya manusia telah didefinisikan oleh Komite Akuntansi Sumber Daya Manusia dari American Accounting Association sebagai proses identifikasi dan pengukuran data mengenai sumber daya manusia serta pengomunikasian informasi ke pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pengertian harifah, akuntansi sumber daya manusia berarti akuntansi untuk manusia sebagai suatu sumber daya organisasional. Akuntansi sumber daya manusia bukan hanya suatu sistem untuk mengukur biaya yang nilai manusia bagi organisasi, melainkan juga suatu cara berpikir mengenai manajemen manusia. Arti penting akuntansi sumber daya manusia. Akuntansi sumber daya manusia sangat penting karena membantu organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan aset manusia secara efektif. Beberapa arti penting akuntansi sumber daya manusia antara lain pengukuran dan pelaporan nilai sumber daya manusia, pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan efisiensi, evaluasi kinerja sumber daya manusia, peningkatan akuntabilitas, memenuhi kebutuhan pemangku dan kepentingan. Nilai aset dari pengorganisasian manusia. Nilai aset dari pengorganisasian manusia adalah nilai ekonomi atau kontribusi yang diberikan oleh individu atau kelompok dalam pengelola, mengorganisasi, dan mengembangkan sumber daya manusia agar lebih efektif dan produktif dalam organisasi. Ini mencangkup keterampilan manajerial, kepemimpinan, budaya organisasi, serta sistem kerja yang dibangun oleh manusia dalam organisasi. Peran penting sistem akuntansi sumber daya manusia.
Di antara yaitu perolehan sumber daya manusia, kebijakan perolehan dan pengembangan, alokasi sumber daya manusia, pemeliharaan sumber daya manusia, penggunaan sumber daya manusia, serta evaluasi dan imbalan sumber daya manusia. Pengukuran biaya dan nilai sumber daya manusia diperlukan untuk satu, memfasilitasi, merencanakan, dan membuat keputusan mengenai personel oleh staf manajemen. Yang kedua, memungkinkan manajemen puncak untuk mengevaluasi efektivitas sumber daya manusia yang telah dikembangkan, dikelola, dan dipakai oleh manajemen di level yang lebih rendah. Pengukuran biaya dan nilai merupakan dua pengukuran yang berbeda, di mana pengukuran biaya itu memiliki tiga konsep berbeda yang diusulkan oleh kepada manajemen, yaitu yang pertama ada biaya awal, biaya penggantian, dan biaya kesempatan. Biaya awal merupakan pengeluaran aktual atau historis yang terjadi sebagai suatu investasi dalam sumber daya. Biaya penggantian merupakan pengorbanan yang harus dilakukan hari ini untuk mengganti sumber daya dari suatu organisasi. Sementara biaya kesempatan dia merupakan jumlah maksimal yang dapat diperoleh sumber daya tersebut dalam penggunaan alternatif. Sementara itu untuk pengukuran nilai, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Untuk yang pertama itu merupakan metode moneter dan yang kedua merupakan metode non-moneter. Pengukuran moneter itu sendiri memiliki 5 cara atau 5 metode lain yang terdiri dari pertama, metode historis atau harga perolehan yang mengukur nilai SDM berdasarkan akumulasi biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan penarikan tenaga kerja, seleksi, hiring, pelatihan, penempatan, dan pembinaan personalia. Yang kedua, ada metode biaya pengganti, yaitu pengukuran nilai tenaga kerja dengan menaksir berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk merekrut, hiring, melatih, menempatkan, dan mengembangkan skill karyawan atau pegawai. Yang ketiga ada metode biaya kesempatan. Di sini dia fokus pada mengukur nilai SDM melalui proses penawaran yang bersifat kompetitif yang dilakukan secara internal dengan didasarkan pada konsep opportunity cost. Yang keempat ada metode kompensasi. Metode ini mengukur nilai SDM dengan melihat nilai kompensasinya di masa mendatang. Yang kelima adalah metode penyesuaian upah di masa yang didiskontokan. Metode ini dilakukan dengan cara menyesuaikan nilai kompetensi yang akan diterima oleh pegawai. Kemudian untuk metode non-moneter terdapat 5 cara. Yang pertama mendaftar kemampuan dan keahlian pegawai. 2. Membuat rating atau ranking atas prestasi pegawai. Yang ketiga penilaian terhadap potensi seorang. Yang keempat pengukuran sikap. Dan yang terakhir subjective expected utility. Selanjutnya, untuk metode penentuan nilai aset manusia, terdapat dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, metode goodwill yang tidak dibeli, yang melibatkan ramalan pendapatan masa depan karena manusia dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan perolehan laba yang berbeda-beda antara perusahaan dalam industri yang sama. Yang kedua, ada metode nilai sekarang yang disesuaikan. Metode ini meliputi penggunaan nilai sekarang dari arus pembiayaan di masa yang akan datang kepada manusia disesuaikan dengan faktor efisiensi kerja sebagai pengukuran pengganti dari nilai sumber daya manusia. Untuk pelaporan akuntansi sumber daya manusia terdapat 4 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, bisa menggunakan atau melalui surat untuk direksi. Yang kedua, menggunakan laporan aktivitas tidak berwujud. Yang ketiga, laporan keuangan konvensional. Dan yang keempat, laporan keuangan tambahan. Berikut adalah contoh pelaporan akuntansi sumber daya manusia dalam bentuk pelaporan keuangan tambahan. Untuk case study-nya, kami mau ngambil contoh studi dari perusahaan Excellent atau perusahaan yang memproduksi alat elektronik hiburan selama mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sejak tahun 1965 sampai dengan 1980. Selama periode tersebut, perusahaan memperkerjakan sekitar 2.500 pegawai dan 150 diantaranya adalah manajer. Pada periode ini, perusahaan juga mengalami peningkatan penjualan yang sangat pesat dari $600.000 pada 1965 menjadi $300 juta pada 1980. Namun,
pada saat tahun 1981 perusahaan mengalami penurunan penjualan menjadi 290 dengan perkiraan adanya kenaikan biaya sehingga laba menurun dengan tajam. Hal ini diperburuk dengan meningkatnya biaya gaji karyawan. Keputusan yang harus diambil oleh manajer adalah merumahkan sebanyak 10% pegawai selama 9 minggu dengan harapan dapat menghemat biaya gaji karyawan sebesar $1.050.000. Namun, seorang manajer personalia menyatakan bahwa penghentian sementara pada karyawan akan melukai hati karyawan dan menurunkan moral mereka. Dan jika pada akhir tahun penjualan tak dapat naik, maka personalia akan kesulitan untuk mempekerjakan kembali para karyawan tersebut karena banyak pekerjaan yang ditawarkan menjelang akhir tahun. Dari seluruh materi yang telah kita paparkan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa akuntansi sumber daya manusia adalah proses identifikasi dan pengukuran suatu data mengenai sumber daya manusia dan mengkomunikasikan informasi yang dihasilkan pada pihak yang berkepentingan. Tujuan utama akuntansi sumber daya manusia adalah sebagai sistem untuk menyediakan pengukuran biaya dan nilai manusia terhadap organisasi. Akuntansi sumber daya manusia dapat diukur menggunakan dua metode, yaitu pengukuran biaya dan pengukuran nilai. Pengukuran nilai aset manusia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode goodwill dan metode nilai sekarang yang disesuaikan. Pelaporan akuntansi sumber daya manusia dapat disampaikan menggunakan 4 jenis laporan, yaitu surat untuk direksi, laporan aktiva, tidak berwujud, dan laporan keuangan konvensional, laporan keuangan tambahan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.